Bully tak tertahankan. Thunder 9 keluarga mereka mengambil kesempatan untuk membunuh Jinmi dan itu saja. Beraninya mereka menipu pintu? Leluhur tua, bahkan jika kamu keluar, kamu akan mendapat pelajaran untuk keluarga monster guntur. Artinya, saya sudah lama melihat mereka kesal. Segera, beberapa tembakan besar masing-masing dan semua orang di aula besar tampak marah. Keluarga Jinyan dan keluarga monster guntur telah lama salah. Apalagi keluarga monster Thunder memiliki banyak musuh. Jika bukan karena kekuatan keluarga monster guntur agak terlalu kuat, ras yang bermusuhan itu memiliki ketakutan yang sama. Saya khawatir mereka telah lama ditelan oleh orang-orang. Keluar? Bagaimana caramu keluar? Namun, di hadapan atmosfer mereka, lelaki tua di atas yang pertama, tidak hanya tidak setuju, tetapi juga memarahi dengan keras. Siapa yang berani bergabung dengan sukuku sekarang? Bagaimana kita bisa bertarung dengan monster petir sendirian dengan kekuatan keluarga kita sendiri? Dan, menurutmu apakah hanya keluarga monster petir yang akan pindah? Mendengar omelan lelaki tua itu, 4 orang di aula besar itu tenggelam, semuanya terdiam. Apa yang diprovokasi Jinmi? Tetapi ras tingkat dewa. Hal bodoh seperti itu pasti akan membuat banyak ras yang menggelitik statusnya, dan bahkan beberapa ras puncak lainnya bersedia mengambil bagian. Mungkin saat ini di Thunder Monster Rache sudah banyak ras yang berkumpul, siap melakukan sesuatu kepada mereka kapan saja. Dapat dikatakan bahwa karena urusan Jinmi, keluarga Jinyan telah jatuh ke dalam situasi di mana mereka dapat bola balik. Cepat panggil semua anggota klan dan mulai formasi klan. Akhirnya, lelaki tua itu menutup matanya dan berkata dengan sedikit tak tertahankan. Mendengar ini, wajah orang lain berubah. Klan Jinyan telah mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, berdasarkan warisan mereka, mereka akhirnya bertahan dalam keterkejutan. Klan feodal berarti mereka harus menyerahkan semua sumber daya yang diperjuangkan nenek moyang klan Jinyan di segala usia, kecuali untuk tempat berkembang biak. Setelah pembentukan klan dimulai, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras mereka. Namun, saat ini, tampaknya selain itu, sama sekali tidak ada metode lain. Lebih baik meninggalkan sumber daya daripada genosida. Saat ini, pada ras seperti Marten Menelan dan keluarga gajah raksasa, situasinya justru sebaliknya. Di antara ras-ras ini, ada kegembiraan yang luar biasa, dan suasana ini bahkan lebih hidup daripada klan mereka yang dipilih oleh Moseng sebagai murid. Sebab, King, Xiang Linzi dan yang lainnya tidak berniat berteman baik, ternyata berasal dari ras setingkat dewa. Hal-hal baik ini bahkan lebih indah untuk balapan ini daripada jatuh dari kue di langit. Segera, pukulan besar dari ras ini secara pribadi diperintahkan agar mereka tidak berusaha keras untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Qin Yichen. Selama Anda mempertahankan hubungan seperti itu, saya ingin datang, dan ketika Qin Yichen selesai berlatih Hui, ras besar ini pasti akan berkembang. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana reaksi mereka setelah mengetahui identitas asli Qin Yichen. Upacara magang pembangkit tenaga listrik teratas, pembangkit tenaga listrik besar, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bergegas ke 10.000 kota monster untuk memberi selamat. Hanya dalam beberapa bulan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras telah dikumpulkan di 10.000 kota monster. Selain itu, pembangkit tenaga listrik ini bukanlah anak muda yang datang untuk mengikuti ujian magang pembangkit tenaga listrik teratas. Mereka semua dalam ras mereka. Tembakan besar itu penting. Qin Yichen segera setelah kembali ke 10.000 Monster City, dan dipimpin oleh Mu Yao Sein sendiri ke area terdalam dari 10.000 Monster City. Untuk postur itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mendesak karenanya. Setelah berita tentang identitas Qin Yichen menyebar, banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam menuntut kamar dagang di Veile semuanya menarik pemikiran semacam itu. Apakah itu pencegahan ras tingkat dewa, atau salah satu dari 10.000 raksasa domain monster? Itu sudah cukup untuk mematahkan semangat banyak orang. Selama ini, ada juga ras yang tak terhitung jumlahnya, berbondong-bondong ke kamar dagang Veile, dan berlomba-lomba untuk membuat cabang di ras mereka sendiri. Dan bahkan semuanya diatur dengan benar. Selama Qin Yichen mengangguk setuju, Anda dapat menetap secara langsung. Namun, Qin Yichen tidak secara langsung menyetujui hal ini, melainkan meminta Meilir untuk membeli jatah ras manusia. Selain tempat suci surga suci, ada ras manusia yang diperbudak yang tak terhitung jumlahnya di antara 10.000 ras ini. Ras manusia ini digunakan oleh semua ras sebagai suplemen makanan mentah. Langkah Qin Yichen tidak perlu disembunyikan, dan pembelian liar itu secara alami menarik perhatian ras yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah mengetahui bahwa Qin Yichen hanya ingin membudidayakan beberapa budak obat dari ras manusia ini, semua ras merasa lega. Memang, Qin Yichen keluar untuk berlatih sendirian, dan bahkan jika dia memiliki kekuatan avatar, tidak mungkin memberikan obat mujarab kepada 10.000 klan. Adapun cara membudidayakannya, tidak diketahui ras lain. Tidak ada keraguan tentang 10.000 klan. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, hampir tidak ada yang mustahil dengan warisan ras setingkat dewa. Di bawah pesona Meilir,
Qin Yichen akhirnya berada di aula rahasia kamar dagang Feile, dan dia melihat gelombang pertama ras manusia di benua 10.000 keluarga. Ketika dia pertama kali melihat ras manusia itu, jika bukan karena nafas murni itu, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah ras manusia. Di depannya, ada 100 ras manusia berlutut di tanah, dan di wajah mereka penuh kebingungan dan kengerian. Di mana setengah dari kebanggaan avatar atas 10.000 roh. Dewasa, pada pandangan pertama Qin Yichen, ras manusia pada 100 semuanya menundukkan kepalanya. Bahkan jika itu adalah cahaya dari sudut matanya, dia tidak berani menatap Qin Yichen. Banyak orang bahkan ketakutan dan gemetar ketakutan. Kalian semua mundur. Qin Yichen meminum pembangkit tenaga asing di kuil ini, dan memandang ras manusia di depannya dengan kasihan. Ras manusia yang berlutut di aula besar sekarang memiliki pria dan wanita, tua dan muda. Tetapi, tanpa kecuali, mereka berlutut, bahkan tidak sedikit marah. Melihat kelompok orang yang kehilangan tulang ini, Qin Yichen dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Hari seperti apa sebelumnya ras manusia ini tidak memiliki martabat sedikit pun, sama seperti hewan. Kamu bangun. Qin Yichen menahan amarah di hatinya dan berkata pelan dengan nada lembut. Namun, di bawah kata-kata ini, ada sedikit getaran di antara kelompok ras manusia, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Tahun-tahun perbudakan tanpa akhir, rasa hormat terhadap orang asing, bahkan jika dimakan, mereka tidak akan terlalu menentang. Ide ini telah lama mengakar di hati ras manusia ini. Selain itu, di antara berbagai ras, setiap kali mereka bertemu ras lain untuk memilih jatah, mereka semua berlutut untuk memilih. Jadi meskipun Qin Yichen membiarkan mereka berdiri, tidak ada seorang pun di kelompok ras manusia ini berani berdiri melawan pemikiran yang mengakar itu.